aku dari stasiun Rawabuntu itu ke sini cuma sekitar 10 menitan aja. Wah, begitu masuk, ini rumahnya satu lantai tapi berasa kayak rumah 2 lantai. Nah, perumahan Bukit Dago seluas 150 hektar ini 30%-nya itu adalah lahan hijau. Ada jogging areanya juga 5 km sehingga nggak perlu jauh-jauh jogging ke GBK. Kalau kita lurus dikit itu ada danau, lake-nya itu seluas 3 hektar dengan jogging track juga 2 hektar. Dan di sebelah sana itu udah ada water park juga dan sudah jadi cocok sekali buat area rekreasi. Nah, sekarang aku lagi di stasiun Rawabuntu. Aku bakal menuju ke Bukit Dago dan bener-bener hanya 10 menit aja. Ini aku pencet stopwatch-nya sekarang. Aku bakal naik mobil, so nonton videonya sampai habis ya. Welcome to Berdikari Property Channel. Saya Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, tadi kan kita udah lihat ya, aku dari stasiun Rawabuntu itu ke sini cuma sekitar 10 menitan aja. Sekarang aku udah nyampe di sini. Ini adalah rumah Bukit Dago. Klaster yang paling baru itu Centennial. Nah, di belakang aku contohnya ini cantik sekali dan personally setelah analisa, menurut aku poin keunggulan dari rumah ini itu ada 3. Yang pertama itu dari segi lokasi, deket banget sama BSD. Seperti yang tadi aku udah info, bener-bener cuma 10 menit aja. Itu dari stasiun Rawabuntu bisa ke sini, dari tol Jakarta juga bisa ke sini sekitar 10 menitan aja. Nah, tapi walaupun deket sama BSD, harganya itu jauh lebih murah dibandingin rumah-rumah di BSD. Karena di sini kalian bisa dapat rumah seharga 700 jutaan aja dan cicilan itu hanya 1,5 juta fix 2 tahun. Nah, di mana lagi bisa dapat rumah dengan se-affordable itu? Udah gitu bisa tanpa DP juga dan juga free biaya-biaya mulai dari biaya KPR, BPHTB hingga SHM nantinya. Dan yang terakhir menurut aku keunggulannya itu adalah fasilitasnya tuh udah pada ada. Sekitar 30% dari kawasan seluas 150 hektar ini itu didesain untuk yang hijau-hijau, mulai dari lake-nya sudah ada, jogging track, Central Park, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat rumah cantik ini dalamnya seperti apa. Nah, kawasan Bukit Dago didevelop oleh developer ternama Duta Putra Land yang sudah berkecimpung di dunia properti itu semenjak 1983. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada 39 proyek dan gak hanya rumah, tapi juga office seperti Menara Dea Tower, apartemen Bintaro, dan kalau untuk residence, itu yang lagi terkenal itu seperti di Jakarta Selatan seluas 200 hektar namanya Grand Duta City, di mana 80% itu udah sold out. Kemudian ada juga Grand Duta City Bekasi, itu udah jadi di tahun 2019 seluas 200 hektar juga. Nah, untuk Bukit Dago sendiri, fasilitasnya itu sudah ada dekat kemana-mana, baik itu ke sekolah seperti Global Genesis dan Unpam. Ada juga rumah sakit seperti Buah Hati Pamulang, Pasar Parung juga sudah ada, dan ke mall juga dekat seperti Mall Paradise dan juga Teras Kota Mall, Ion Mall itu juga masih dekat ya. Nah, untuk Bukit Dago ini, luas kawasannya itu 150 hektar dan Centennial Cluster ini lokasinya di paling depan dekat sama main roadnya. Sedangkan 7 klaster lainnya di kawasan ini itu sudah jadi dan sudah sold out. Nah, ini adalah tipe terbaru dan paling deket sama gate utama masuk, seperti yang aku udah jelasin di video tadi.
Nah, begitu masuk, ini carportnya itu lega banget ya. Ini ukuran 4,1 kali 5 meter, dimana masuk untuk satu mobil, dan untuk motor atau sepeda juga masih muat sebenarnya di sini. Dan nggak cuma carport aja, ini di samping sini tuh udah didesain untuk area taman, sekitar lebarnya 0,75 meter. Tapi ini yang tipe hook, jadi mendapatkan taman samping lebih. Di atas ini tuh kanopinya, nanti kalian juga akan mendapatkan free kanopi polikarbonat seperti ini. Dan modelnya itu udah model modern ya, seperti rumah-rumah mewah di Serpong sana. Yang biasa di atas 5M pasti dapat nih kanopi model gini. Ini namanya kanopi skylight. Jadi gunanya untuk memberikan kesan nih rumahnya tambah modern, minimalis, dan memberikan pencahayaan juga. Jadi nggak gelap ya. Nah, di belakang ini, temboknya ini kalau kalian lihat, ini tuh estetik banget ya. Ini tuh modelnya batu alam dan tinggi sekali dari bawah sampai atas sana. Jadi menambah kesan rumahnya tuh elegan dengan fasad minimalis. Nah, sebelum masuk ini juga ada area teras sedikit, dimana ini bisa untuk taro-taro tempat sepatu rak ataupun untuk tanaman-tanaman kesukaan kalian juga bisa di sini. So, kita masuk ke dalam nih sekarang. Wah, begitu masuk, ini rumahnya satu lantai, tapi berasa kayak rumah 2 lantai. Karena ceilingnya ini bener-bener tinggi sekali, ini 6,5 meter sampai atas. Dan yang paling belakang itu masih di 6 meter. Nah, sebelum ngomongin ceiling dan keunggulan dari rumah-rumah ini, sebelumnya aku pengen nunjukin dulu bahwa sebegitu masuk, rumahnya ini udah dilengkapi dengan smart door lock. Ini ya, jadi udah bener-bener modern banget. Nggak perlu lagi bawa-bawa kunci, cukup tinggal pakai pin atau pakai kartu aja. Jadi nggak usah worry kunci diduplikat, hilang segala macam karena udah bener-bener modern. Pintunya juga udah memakai engineering door, jadi kesannya tuh kokoh dan mewah ya. Nah, kanan kiri ini lucu banget nih, jendelanya itu bisa dibuka, jendela hidup, dan dari atas sampai bawah itu tuh serasi banget, sesuai dengan konsepnya, minimalis, tapi dengan adanya list hitam-hitam gini, membuat rumahnya ini tuh jadi lebih American design ya, American minimalis classic design modelnya. Nah, di sini ini tuh bisa dijadiin sebenarnya ruang tamu atau ruang keluarga. Ini 2,5 meter kali 3,8 ke belakang sana, dan bisa dijadiin beberapa fungsi nih. Di sini kita bisa duduk-duduk, atau kalau misalnya dapurnya itu mau dipindahin ke belakang, itu jadi bisa lebih gede lagi nih ruang sofanya sambil nonton TV di sini. Rumah ini juga udah dilengkapi dengan smart home system. Di sini ini ada pencatan touchpad-nya, jadi ini bisa untuk nyalain lampu, tinggal touch aja bisa nyalain dan matiin lampu, dan juga udah connect ke HP. Jadi kalau misalnya mau di-schedulein buat nyalain lampu, itu bisa via handphone juga. Nah, rumah ini juga ada 2 kamar tidur. Ini adalah kamar utamanya. Sekarang kita lihat yuk. Nah, ini adalah area kamar utamanya. Ini lebarnya 2,5 meter, panjangnya 2,7 meter, muat untuk queen size bed, dan juga area wardrobe-nya, dan ada meja make up-nya. Nah, yang bikin aku suka sama kamar ini, itu kesannya tuh nggak kecil-kecil amat ya. Desainnya compact, dan juga untuk udaranya itu bener-bener enak banget karena ceiling ini tinggi. Ini 3,8 meter, sedangkan kalau rumah biasa itu kan masih di 2-3 meter saja, tapi ini sudah cukup tinggi. Dan yang support lagi itu jendelanya juga tinggi sekali nih, dari bawah sampai atas itu bisa dibuka. Jendelanya ini juga listnya hitam, jadi support American Classic Design juga, dan bisa dibuka ya. Jadi untuk pencahayaan matahari dan sirkulasi udaranya tuh benar-benar bagus sekali. Nah, sekarang kita mau lihat ke kamar anak berikutnya di samping sini persis. Wah, gemes banget ya kamar anaknya. Kamar anaknya ini ukurannya 2,5 kali 2,5 meter. Tapi kalau anaknya misalnya belum terlalu besar banget, belum butuh kamar, ini sebenarnya bisa dijebol juga. Jadi kamarnya tuh lebih leluasa dan besar. Tapi kalau anaknya balita, ini bisa untuk ranjang bayi, dan juga
ini itu sebenarnya lemari tapi bisa dibuka dijadiin bed. Benar-benar safe space banget ya ini. Nah, untuk kamar anak ini ceilingnya itu di sekitar 3 meter, cukup tinggi juga. Dan untuk lantainya ini nanti mendapatkannya HP ya, 60 x 60 sama seperti yang di depan. Nah, ini adalah area dapur bersihnya. Ini unik sekali konsepnya karena selain kitchen set ini ada sliding table-nya, dimana kalau misalnya mau digunain untuk makan malam, makan pagi tinggal ditarik aja sliding, tinggal kasih kursi di sini. Tapi kalau misalnya nggak mau, tinggal ditutup aja, jadi safe space, makin lega ya ruangannya. Nah, tapi nanti kalian nggak akan mendapatkan kitchen set ataupun table seperti ini. Ini hanya untuk inspirasi kalian saja kalau mau dapurnya di dalam. Tapi kalau misalnya mau dapurnya di luar, nggak mau di dalam sini, itu pun bisa banget. Karena di sana sebenarnya masih muat. Nanti aku bakal spill area di sana. Nah, kalau misalnya ini nggak mau dijadiin area dapur, ini bisa dijadiin area family room ya. Jadi sangat luas sekali ya. Sofanya tuh dari ujung sini sampai ujung sini, bisa nonton TV di sini. Enak banget pokoknya. Untuk ceilingnya ini kan tinggi sekali. Sebenarnya ini bisa banget dijadiin area mezanin. Seperti rumah-rumah BSD yang lagi viral tuh. Nah, area mezaninnya ini bisa banget dijadiin seperti untuk ruang yoga, ruang berkumpul bermainnya anak-anak, ataupun gudang juga bisa. Nanti tinggal konsultasi ke interior kalian aja. Bahkan bisa dijadiin tangga juga tuh nanti kalau mau dijadiin mezanin. Tapi kalau nggak mau dijadiin mezanin, ini pun bisa jadi untuk open air ventilation-nya itu bisa berputar ya udaranya dari ujung ke ujung. Ini enak banget, sehingga kayak siang-siang, sekarang aku jam 11, itu nggak terasa panas ya, karena ventilasi udaranya nih bener-bener memungkinkan untuk udaranya tuh flow dari depan dan belakang. Sekarang aku mau kasih lihat toiletnya, ini di sebelah kanan. Ini untuk sharing antara kamar utama dan juga kamar anak. Yuk kita lihat. Nah, untuk area toiletnya ini sudah mendapatkan kloset dari Toto atau Setara, shower dari Toto juga, dan juga wastafel-nya dari Toto. Tapi untuk cermin dan juga table-nya ini nggak mendapatkan. Nah, untuk kanan kirinya ini keramiknya ini sama seperti di show unit ya. Di depan toilet ini ada satu area pintu menuju ke wet kitchen dan juga service area. Kita lihat yuk. Nah, di belakang sini bukan ruang tertutup nih, ini adalah ruang terbuka. Ini adalah area wet kitchen-nya. Ini nanti akan mendapatkan meja ya, lapis keramik, dan bisa digunain untuk taruh stove ataupun taruh barang-barang di sini, dan sink-nya juga sudah dapat. Nah, untuk bawahnya ini laci-laci nanti kalian bisa bikin sendiri, mirip sama seperti show unit, ataupun kitchen set-nya kalau mau ditaruh laci-laci di atas itu kalian bisa bikin sendiri juga. Nah, di sini ini tuh ada area sekitar 1,2 meter lebarnya kali 5 meter. Ini sebenarnya bisa untuk taman atau mau dijadiin ruang service area seperti di show unit, ini bisa banget juga. Seperti di kanan ini taruh untuk laundry ya, atau mau gantungan baju. Itu juga bisa banget di sini, sehingga nggak perlu gantung baju, jemur baju di depan. Nah, ini juga bisa dijadiin area untuk taruh-taruh barang ya, kabinet di sini bisa. Dan di paling atas itu untuk taruh area pembuangan AC, itu juga masih bisa. Ini nanti bakalan ada tembok ya, ini nggak dijadiin tembok aja, supaya bisa kelihatan bahwa ini ada ruang terbukanya di belakang. Nah, perumahan Bukit Dago seluas 150 hektar ini 30%-nya itu adalah lahan hijau. Dan fasilitasnya tuh udah pada jadi. Seperti yang di belakang aku ini adalah area Central Park. Ini 7 hektar, itu banyak sekali pepohonannya. Ada jogging areanya juga 5 km, sehingga nggak perlu jauh-jauh jogging ke GBK. Di sini pun tetap ada. Dan bisa untuk area piknik, bisa untuk area membaca, belajar, bermain, itu bisa banget di sini. Selain Central Park ini, kalau kita lurus dikit itu ada danau. Lake-nya itu seluas 3 hektar dengan jogging track juga 2 hektar. Dan di sebelah sana itu udah ada water park juga dan sudah jadi, cocok sekali buat area rekreasi untuk anak-anak, sehingga nggak perlu jauh-jauh ke waterboom. Di sini juga bisa seru-seruan bermain air.
Nah, untuk klaster Centennial tadi itu adalah yang paling depan tuh, paling deket sama main road. Dari 7 klaster yang sudah ada, yang udah dihuni dan udah sold out. So, kapan lagi bisa beli rumah tanpa DP, cicilan cuma 1,5 juta selama 2 tahun, rumahnya 700 juta tapi cantiknya minta ampun, dan lingkungannya juga seasri ini dengan fasilitas yang sudah ada di tengah kota. Dan yang paling penting, cuma 10 menit aja ke Tol Jakarta dan juga Stasiun Rawabuntu. So, buat kalian yang mau survei atau booking unit ya, hubungin aku di nomor bawah ini ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye!